rekam itu. Nah, ini sudah. Ya, Baik, kita mulai, J. siapa? Sebenarnya saya cek dulu, J. Itu Bapak sudah bawa mushaf? Sudah Sudah. Ada ya, satu kertas putih satu. ada Saya bersama Bapak, Muhammad siapa ini? Hasrul, Muhammad Hasrul, Pak. Muhammad Hasrul. Baik, kita mulai, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Hadratul muhtaramin, aizatul muslimin wal muslimat, masyayikhina al-kiram, al Ustaz Muhammad Hasrul. Sehat ya, Pak? Insyaallah sehat, Pak. Baik. Kita pagi ini akan melaksanakan uji kompre. Saya ditunjuk oleh Fakultas Tarbiyah untuk menguji kompre Bapak Muhammad Hasrul. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah SWT. Ya. Mari liridhoi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, terima kasih. Pak Hasrul, mohon izin untuk Bapak membacakan saya eh, surat Ar-Rahman, 3 ayat, mohon maaf, 5 ayat dari surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, Bapak, Sudah Ar-Rahman ayat berapa? 1 sampai 5. Satu sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyamsu wal qamaral hus asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjud wasyam Yes, wasam Judan. wasjudan wassama rafaha wa wadal isan. Sudah, Pak. Baik. Ini sehari berapa kali baca Al-Quran, Pak Hasrul? Ya, Pak. Sehari berapa kali baca Al-Quran? Biasa selesai salat aja fardu kalau malam, Pak. Selesai sholat fardu, maghrib, Malam. isya, Ma, ma, maghrib. maghrib, Pak Ustaz. Hmm, ini perlu lebih tenang kalau baca Al-Quran ya, Pak Hasrul ya. Siap, Hmm. Pak. Atau Bapak sedang grogi? Sebenarnya Pak Guru. Hmm. Ya, 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 ya. Baik, Bapak bisa minta tolong ini saya dituliskan eh, 3 ayat dari
Surat Al-Kafirun, Pak. Boleh lihat Mas, Pak? Iya dong, lihat mushaf, dituliskan. Surat Al-Kafirun, 3 ayat, Pak ya. Apa tadi bawa kertas putih, toh? Ada, Pak. Nah, dan mohon dituliskan. Sekira besar-besar, Pak Anji, jadi saya nanti bisa melihat melalui kamera. Siap, Pak. Siap. Belum kelihatan. Saya belum kelihatan. Coba dekatkan kamera lagi, Pak. Dekatkan kamera lagi. Kok kabur ya? Ya, Nah, coba sudah di situ. Baik, sudah. Saya sudah melihat, sampun. Jadi Pak Hasrul juga jarang menulis Arab ya? ya Pak. Jarang menulis Arab. Kadang-kadang Pak. Kalau di kelas, nulis Arab nggak? Biasa lewat layar gitu. Lewat layar. Jadi Iya, komputer. iya Komputer Pak. ya. Iya. Baik, baik. Sering-sering baca Quran, sering-sering nulis Oh, Arab, Pak ya. Biar iya, nanti tulisannya cakap untuk diperlihatkan kepada siswa-siswi di kelas ya. Baik. siap, siap.
Terima kasih Pak Hasrul. Kita lanjut ya Pak Hasrul deh. Nah, saya Siap, akan mengkonfirmasi terlebih dahulu RPP dari Pak Hasrul. siap. Nah, Bapak mengupload tiga ya Pak Hasrul ya. Iya, siap, Pak. Yang pertama apa kemarin? PBL, PBL. Gaya hidup berkelanjutan, Kalau gaya kisah hidup, Nabi, ya, sama apa tadi itu? Lupa. eh, aku bangga mampu berpuasa. Baik, Alhamdulillah. Nah, saya akan eh, eh, repotkan sedikit untuk Pak Asrul. Mohon bantuannya Pak Asrul ya. Bapak kira-kira kalau membuka kelas dengan materi gaya hidup Rasulullah bagaimana? Seperti apa yang saya sering lakukan di kelas, Pak, saya membuka dengan mengawali salam terlebih dahulu dengan mukadimah. Dipraktekkan saja Pak Asrul. Oh, Dipraktekkan saja. Ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Alhamdulillah baik ya. Baik. Eh, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir lagi di kelas ini guna melaksanakan salah satu aktivitas kita setiap harinya yakni proses belajar mengajar. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita di persada bumi ini. Baik, sebelum kita memasuki materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nak, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Setelah itu kebiasaan kita seperti biasa yaitu membaca atau literasi Al-Quran, yaitu membaca surah pendek, surah An-Nas. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan setelah itu melanjutkan dengan materi. Namun sebelum masuk materi, seperti biasa menyampaikan materi yang sudah dipelajari oleh anak sebelum pertemuan hari ini, yakni Eh, terkait. Pak Asrul, Siap. jangan diceritakan tapi dipraktekkan. Coba. Ya. Jangan diceritakan tapi dipraktekkan. Ya, misalnya Pak Asrul merecall apa namanya materi sebelumnya. Coba di bagaimana? Materi sebelumnya, baik, sebelum kita masuk materi, kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yakni perilaku terpuji. Yang mana perilaku terpuji yang kita bahas kemarin adalah hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan hormat kepada orang lain. Nah, setelah itu, baik, hari ini kita akan memasuki materi, yakni aku bangga mampu berpuasa, yang mana tujuan materi kita yakni memahami ibadah puasa. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak akan memperlihatkan dulu materi kita di layar, di mana di layar sudah dijelaskan, sudah dipaparkan terkait dengan masalah kita, terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama, yakni kira-kira di gambar di layar, menurut anak-anak sekalian terdapat gambar apa? Di situ disajikan Pak, gambar orang yang lagi berbuka puasa. Jadi anak-anak dituntut untuk berpikir, mencermati gambar terkait dengan yang ada di di layar tersebut. Lalu baik, kira-kira di antara anak sekalian siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ada di depan? Oke, Ananda Rehan, silakan menjelaskan kira-kira maksud daripada gambar di atas adalah apa? Betul nak ya. Gambar yang ada di atas adalah orang yang sedang berbuka puasa. Di mana berbuka puasa itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah orang berpuasa ya nak. Nah, setelah itu kita lanjut nah ya. Sekarang kita akan menebak di dalam di depan di layar ini ada yang saya sajikan terkait dengan gambar. Kira-kira yang mana saja yang termasuk gambar yang berkaitan dengan puasa? Di gambar situ ada sujud, ada apa lagi namanya, berbuka puasa, membaca Al-Quran, dan
eh, apa lagi istilahnya? Sholat. Jadi coba anak, kira-kira nomor berapa yang ada kaitannya dengan ibadah puasa? Coba Ananda eh, Nindi silakan sebutkan nomor kira-kira yang nomor berapa yang ada kaitannya dengan puasa. Nah, Nindi menjawab nomor satu Pak seperti itu. Oke, baik. Gambar yang nomor satu memang ada kaitannya dengan puasa yakni berbuka puasa. Itu Pak. Baik, terima kasih. Lalu Bapak berikan saya peragaan cuplikannya. Kira-kira Bapak kalau ada siswa yang bertanya, bagaimana cara Bapak menanggapi pertanyaan dari siswa? Baik, baik setelah kita tadi sudah bahas tentang materi puasa, kira-kira siapa yang mau bertanya? Anda silakan, Nak. Apa pertanyaan yang ingin diajukan? Apa pengertian daripada puasa, Pak? Baik, puasa menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah adalah puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu. Baik, oke. Kalau misalnya Bapak memberi tugas di materi puasa, bagaimana caranya? Kebetulan di tugas yang saya unggah itu Pak terkait dengan tugas kelompok Pak di situ. Baik, silakan dipraktekkan. Tiga. Di mana di tugas kelompok itu anak-anak saya berikan LKPD, lalu di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang didiskusikan secara berkelompok, lalu per kelompok sebentar mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan di masing-masing kelompok. Jangan diceritakan, dipraktekkan dulu saja ya. Kita sedang ujian kompre, Pak. Jadi yang diminta itu Bapak memperagakan, bukan menceritakan ya. Misalnya seolah-olah di depan Bapak ada kelas, Bapak bagaimana cara memberikan tugas itu. Baik, hari ini karena materi kita sudah anak-anak sudah mengikuti materi hari ini, baik. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja, di mana lembar kerja ini anak-anak akan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya terkait dengan materi yang kita sudah bahas bersama tadi. Baik, sudah selesai. Baik, kira-kira kelompok kelompok berapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok yang sudah didiskusikan tadi? Baik, kelompok satu. Silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok satu mempresentasikan bahwasanya pengertian puasa adalah ini. Pengertian puasa adalah menurut bahasa puasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, dalil yang memerintahkan untuk puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 184. Seperti itu. Ya, baik. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat antar siswa, bagaimana Bapak coba menengahinya? Perbedaan pendapat ketika terjadi Antar siswa. perbedaan pendapat di antar kelompok itu, maka satu-satunya jalan adalah memberikan solusi kesimpulan terkait dengan perbedaan yang ada di kelompok tersebut. Misalnya ada kelompok lain mengklaim bahwasanya surah dalil tentang puasa itu adalah surah Al-Baqarah ayat 85, dan kelompok satu mengatakan bahwasanya dalil yang benar tentang surah Al-Baqarah itu adalah 183, maka salah satu jalan adalah memberikan kesimpulan bahwasanya kita buka sama-sama melalui Al-Quran yang kita bawa masing-masing, seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak, kira-kira
Kalau misalnya Bapak mau menutup menutup eh, kelas, bagaimana caranya? Baik anak-anak, karena diskusi kita hari ini sudah selesai dan tibalah saatnya kita membuat kesimpulan. Silakan anak-anak membuat kesimpulan apa yang Anda pelajari hari ini. Baik, silakan ketua kelas yang maju ke depan untuk membacakan kesimpulan yang sudah dibuat. Satu, kesimpulan hari ini yang pertama adalah bahwasanya puasa merupakan kewajiban bagi seorang umat muslim. Yang kedua adalah puasa artinya menahan, menurut bahasa dan menurut istilah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang ketiga adalah dalil tentang puasa. Untuk dalil tentang perintah puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Seperti itu. Baik, Baik, setelah setelah baik. ketua kelasnya membacakan kesimpulannya, baik, perjumpaan kita sampai di sini. Namun sebelum saya akhiri, saya inginkan kembali bahwasanya pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hikmah puasa. Dan mungkin itu saja yang sampai di sini saja pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak ini, Bapak mempersiapkan ini sudah bagus ya. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak biasa pakai laptop kalau Biasa, mengajar? biasa Pak, biasa. Ada LCD ya? Ada Pak. Atau ruangan kelasnya sudah eh, multimedia? Multimedia tidak, tapi alatnya alhamdulillah sudah lumayan bagus, lengkap di sekolah Pak. Oh, lengkap ya. Jadi Baik. Bapak sudah berapa tahun mengajar? saya sudah 11 tahun menghonor Pak, masih honor. Oh, sekarang masih honor. Masih honor Oh, di di mana? SD, di SD Pak, di kampung. Oh, baik. Iya, iya, Hmm. iya. Dulu lulusan mana, Pak? Lulusan Style Gasali Pak. Ustaz Al-Ghazali. Baik, Ya. baik, baik. Luar biasa. Bapak punya harapan apa dalam PPG ini? Ya, mudah-mudahan dengan adanya PPG ini eh, samping ilmu semakin bertambah Pak, pengalaman juga bertambah. Di sisi lain juga semoga ada bisa menunjang kehidupan untuk keluarga Pak, begitu. Baik. Baik, kita coba menginjak berikutnya. Bapak ada P5 ya? Insya Allah ada Pak. Ada. Baik. Ada P5. Tentang apa Pak P5-nya Pak? Kalau saya temanya kemarin saya ambil Pak tentang hidup berkelanjutan dengan tema kurangi sampah, hidup mencari asyik, gitu. Kenapa? Kurangi sampah plastik, hidup menjadi asyik, gitu. Hmm, ya, baik. Kurang sampah apa anu ya. Itu kira-kira Bapak mengaitkannya dengan materi PAI bagaimana Pak di kelas? Kalau Diperagakan aja Pak. Misalnya mengaitkan P5 dengan materi PAI. baik Pak, cara mengaitkan saya dengan P5 ini karena P5 di pelajaran PAI belum kita ada kurikulum tersendiri, makanya kita mengikut di wali kelas. Cara mengaitkan saya Pak terkait dengan P5 ini bahwasanya hal apa yang kita lakukan dalam P5 itu tentang, misalnya saya ambil dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, Begini, eh, Pak Asrul, ya, sekali lagi tidak untuk sampean ceritakan ke saya ya, tapi tolong diperagakan. Misalnya Bapak di kelas mengaitkan P5 dengan materi, gimana gitu. Ya, jadi seolah-olah di depan Bapak adalah siswa-siswi ya. berakhlak terhadap alam. Baik anak-anak, P5 yang kita laksanakan sekarang adalah tentang kurangi plastik, hidup menjadi asyik. Di mana ada yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam adalah akhlak terhadap alam. Bagaimana akhlak kita terhadap alam? Ketika kita menjaga alam, pasti alam juga akan menjaga kita. Tapi ketika kita mengotori alam, maka pasti juga dampaknya kepada kita.
Olehnya itu, anak-anakku sekalian, mari kita mari kita memulai detik ini sekarang kita mulai membiasakan untuk tidak mencemari lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Dengan catatan hindari membuang sampah plastik. Karena dengan sampah plastik pasti pencemaran-pencemaran akan terjadi di mana-mana. Dan otomatis ketika terjadi pencemaran, maka alam juga akan semakin rusak. Seperti itu. Baik. Oke. Eh, tapi materinya Pak itu tadi kan tentang hidup Rasulullah ya. Kalau PJBL-nya itu, Pak, Iya. Masalahnya adalah bagaimana mengaitkan P5 dengan materi kisah hidup Rasulullah. Coba diperagakan. Misalnya Rasulullah itu suka kebersihan kah? suka, suka Pak. Nah, coba diperagakan bagaimana. Eh, Karena jadi tidak ada hubungannya tadi antara RPP-nya dengan P5-nya. Baik, eh, sebagaimana panutan kita Rasulullah SAW senantiasa cinta terhadap kebersihan, maka kita sebagai umatnya tentu juga harus mengikuti beliau, yaitu bagaimana kita mencintai lingkungan, mencintai alam sekitar kita, agar kenapa? Agar eh, suasana kita ini semakin membaik dan tidak semakin memburuk terkait dengan adanya sampah-sampah yang berserakan. Seperti itu. Gitu ya. Baik. Bapak eh, kira-kira bisa berkontribusi apa dalam melaksanakan P5? P5 Kalau dilaksanakan oleh wali kelas ya. iya Pak, artinya di sini Pak, sebenarnya pada dasarnya saya juga sebagai wali kelas sebenarnya Pak di sini. Loh, Bapak juga wali kelas. Siapa ya karena ada kelas yang kosong, kebetulan ada kelas kosong, jadi di kepala sekolah kami menunjuk saya merangkap begitu. Cuman dua dua guru agama di sekolah kami Pak, begitu. Agama Islam semua. Iya, dua agama Islam semua. Oh. Ya, berarti kan Bapak harus bisa mengaitkan dong materi-materi babanya Bapak dengan P5-nya. Oh, Bapak wali kelas yang melaksanakan P5. Kalau gitu Ya, dikasih contoh lain lagi, Pak. Tadi kan tentang Nabi. Materi yang lain dikaitkan dengan P5-nya coba. oh, baik Pak, tapi ini sementara berjalan Pak terkait apa yang kami programkan, yaitu proyek kami yaitu membuat poster nantinya Pak di akhir pembelajaran kami, yaitu membuat poster tentang bagaimana eh, menanggulangi mencegah atau sedikit apa mengurangi sampah lah di sekitar lingkungan sekolah dengan cara membuat poster, dan poster ini kita akan akan presentasikan apakah itu di depan guru-guru dan di kelas-kelas bahwasanya sampah di sekitar sekolah kita sudah lumayan banyak dan sampah plastik ini sangat eh, sangat sangat tidak baik untuk lingkungan sekolah kita. Olehnya itu, mari bersama-sama dengan melalui kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengurangi sampah plastik, utamanya di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Baik. Ya, 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 ya. Oke. Sekarang kita melangkah ke arah PTK. Proposal PTK-nya Bapak tentang apa? Eh, Kemarin saya mengangkat tentang meningkatkan hasil belajar tentang eh, yang saya angkat kembali ini Pak, aku bangga mampu berpuasa dengan metode PJBL. Oke. Yang yang problemnya apa? Di awal sebelum ada treatment, menurut Bapak observasinya masalahnya apa di kelas itu? Masalahnya saya kaitkan dengan kelas yang saya pegang Pak, masih di kelas 3 begitu. Adanya Mm-mm. anak-anak yang belum bisa menghafal tentang niat puasa begitu. Belum bisa menghafal niat puasa. Iya, seperti itu. Artinya belum keseluruhan lah begitu Pak. Hmm, belum keseluruhan ya. Berapa persen yang mengalami kesulitan menghafal niat puasa? Kalau berapa persen Belum.
berapa persen saya nggak tahu belum berapa persen. Artinya Pak karena Nah, jadi di kelas saya terus terang ada anak yang mungkin lambat sekali cara belajarnya lambat sekali begitu membaca saja belum bisa mengeja saja masih ini salah-salah. Siswa-siswa seperti inilah yang menghambat sebenarnya pembelajaran Pak karena terus terang saya ketika proses belajar mengajar berlangsung saya panggil ke depan untuk belajar membaca Pak begitu. hmm, ya ya ya. Makanya jadi Eh, eh, jadi yang diangkat masalah hasil belajar atau masalah minat belajar. hasil belajar hasil belajar Hasil yang saya angkat di sini Pak hasil belajar. Terus tindakannya apa? Tindakannya apa? Tindakannya Pak tawarkan apa? Tindakan yang kami tawarkan diantaranya saya lupa apa yang di situ saya Proposalnya ada di depan apa atau di laptop? Coba dibuka, boleh. Proposal PTK-nya ya. saya di laptop satu Pak. Helm? Iya, di laptop satu masalahnya Pak. Yang Oh, di laptop satu. bukan saya yang Pak, pakai saya pinjam ini punya teman Pak. ya, baik. Bapak masih ingat kira-kira mau berapa siklus? Tiga siklus yang saya eh, pakai di situ Pak. 3 siklus itu materinya sama semua atau materi berbeda? Tiga siklus kemarin 3 siklus berarti 3 kali pertemuan ya. ya Materinya sama atau materinya berbeda? materinya sama Pak itu saja Hah? artinya materinya sama Pak. Materinya sama. Iya. Oh, lah itu bukan pakai PTK lagi, sudah diulang 3 kali remedial namanya ya. Oh ini dia Pak. Lupa Ya, Pak karena kalau diulang 3 kali satu materi 3 kali ya jadi hafal dong anak-anak ya. enggak Ya, masalahnya ini Pak jujur saya enggak baru juga ini bikin buat PTK. oh, jadi belum terlalu menguasai teknik membuat PTK. Belum. Iya. Kemarin waktu bikin PTK, fasilitatornya siapa? Oh, Eh, dosennya siapa dosennya? kemarin Pak Dokter Muhammad Jafar. Oh, Pak Jafar. Ya, sudah banyak teknik ya yang disampaikan, tapi Ya, ya, eh, ya. Pastinya masih ini Pak, masih baru bagi saya untuk ini di ilmu itu saya tidak terlalu begini Pak, paham begitu. Jadi saya hanya mengambil di Google dan mencoba untuk meramunya bagaimana sebab bisa mengirim tugas seperti itu Pak. oh ya, baik. Jadi Bapak ambil di Google, lalu Bapak modifikasi ya sesuai dengan sekolah Bapak ya. Iya, seperti itu Pak. Mm-mm. Ya, harapannya gimana? Ke depan mau dilaksanakan nggak kira-kira? Berapa berapa lama mau dilaksanakan? Berapa lama penelitian mau dilaksanakan? Maksudnya pelaksanaannya bagaimana ya Pak? Oh, waktu Proposal pelaksanaan. punya PTK kan kalau mau dilaksanakan tadi Bapak bilang 3 siklus. Berarti Iya, kira-kira berapa bulan mau diselesaikan PTK-nya? siklus satu, siklus dua, siklus tiga. Satu bulan mungkin Pak begitu. Oh, Bapak proposal saja mungkin 1 minggu. Siklusnya 3 kali, berarti 3 minggu. Masa 1 bulan? Nggak masuk akal dong. Analisa dan pelaporannya kapan itu? Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Berapa kira-kira? 2 bulan? Cukup 2 bulan? Insya Allah suka Pak. Hmm. Ya. Baik, kalau begitu.
Saya ucapkan terima kasih atas segala tanggapan respon dari Pak Hasrul. Ini luar biasa. Saya berharap ini nanti bisa lulus dengan nilai yang eh, apa namanya tinggi ya. Pak Hasrul, Insya Allah ini Pak. Bapak sudah berkeluarga ya? Sudah, sudah. Sudah berkeluarga. Dari 10 tahun mengajar itu di sekolah yang sama atau pernah berpindah? Di sekolah yang sama Pak. Oh, di sekolah yang sama. Satu daerah dengan rumah Bapak? Iya, satu daerah, satu daerah. Hmm, Cuman ya, ya. mengajar PAI-nya eh, 2000 2016 kalau nggak salah Pak. Karena ada PNS kemarin yang di situ. Nanti setelah PNS-nya keluar, baru kami diberikan jam itu Pak. Tapi setelah ada PTKK yang masuk, kami membagi kelas Pak. Begitu. Ya, ya, ya. Berarti sekitar 8 tahunan ya, Pak, memegang PAI ya. Kurang lebih gitu. Eh, Selain PAI dulu pernah mengajar apa lagi? Pertama itu Pak, kita masih ini diberi bahasa daerah begitu. Ya, 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 ya. Baik, baik. Baik, Pak Asrul, saya ucapkan terima kasih dan ini sudah saya rasa sudah cukup. Mari kita akhiri dengan Nakhtatim Bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, Bapak nanti mohon disampaikan ke peserta berikutnya, mohon bersiap 10 menit dari sekarang ya. Saya sekarang akan mengupload nilai untuk Bapak dulu karena masih mengisi. Beri saya jeda waktu 10 menit. Nanti 10 menit dari Bapak keluar, tolong disampaikan ke peserta berikutnya. Siap, Segera masuk ya. siap. 10 menit ya Bapak ya. 10. Biar saya ada jeda untuk mengupload Oh nilainya iya, Pak iya, Abdul ya. iya. Siap Baik, Pak, baik. siap. Terima kasih sudah selalu. Siap Saya Pak. ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya bisa dimatikan apa? Iya.